bang, tempat gelap ini. Katanya mau insaf, kayak mana sih? Aku nggak mau insaf, aku. Tadi bilang mau insaf, sekarang nggak mau insaf. Ustaz, Nggak mau aku insaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan ribut terus dari tadi. Di mobil ribut, di sini ribut. Aku nggak mau ini tempat gelap, aku nggak mau Ya, ini. Ustaz, sini Ustaz. Ibu sini Bu, sini Bu, sini. Nah, ini Ustaz Ahmad kan. Nah, Bu ya. Ini Ustaz, ini tamu kita. Ya, ini tamu kita hari ini istrinya ya. Ini suaminya nemenin ini Pak Ustaz. Ya kesini. Siapa mana? Saiful, Pak. Pak Saiful, Ibu Anita. Anita, Ibu Ani ya. Iya, Bu Anita. Nah, sekarang nih udah sampai di sini, masih komplain lagi dia nggak mau lagi ke sini katanya tempat gelap. Aku nggak mau panas di sini. Sebelum kita lanjut lagi nih Ustadz nih, ini mumpung masih ada suami di sini. Tadi waktu kesini suami juga sempat ngancem Ustadz. Kalau seandainya dia nggak mau kesini, dia mau ajak pisah. Astagfirullahaladzim, Pak Saiful. Pak Saiful nggak boleh begitu. Ngomong kayak mana Pak Ustadz? Saya hilaf. Di dalam Islam itu Rasulullah SAW menjelaskan abghadul halal ilallah at-thalaq. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Tapi aku nggak mau bang, panas tempatnya ini, gelap tempatnya ini. Jadi begini Bu, sebentar Ibu dengerin dulu ya. Kata Rasulullah SAW, abghadul halal ilallah at-thalaq. Sesungguhnya amal perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perceraian. Kalau abang sampai mengancam dia untuk bercerai, maka ini adalah sesuatu kalimat yang bisa jatuh tempo. Ini kalau kayak gini dia masih haram nggak suami istri Ustadz nih? Saya Iya. sekalian belajar juga nih buat yang di rumah juga nih Ustadz. Jadi begini Bang Fadli, ya Pak Saiful ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan." Sesungguhnya talak atau cerai itu ya 2 kali. Maka apabila talak 1 dan talak 2 masih bisa kembali dengan cara rujuk dengan baik. Atau kalau tidak juga diceraikan dengan cara yang baik. Terus gimana Ustadz nih? Apa perlu ada pernikahan ulang atau bagaimana Ustadz? Nggak perlu. Kalau seandainya masih di dalam batasan masa iddah, ya belum melewati batas masa iddah, maka boleh kembali rujuk dengan ucapan kamu saya rujuk kembali. Atau contohnya kamu sekarang kembali seperti dulu dengan saya. Ya begitu ya. Harus ada ucapan juga Ustadz ya. Harus ada ucapan dan diniatkan di dalam hati bahwa itu adalah niat untuk rujuk dengan istrinya. Bang, Ya. kalau misalnya dengan istri, kalau misalnya belum rujuk kan nggak halal lagi Bang. Ayo Bang, rujuk dulu sama istri. Ya udah, kita rujuk lagi. Ya rujuk, tapi kita pulang aja tempat gelap ini. Nggak masalah. Aku takut di sini. Bu, wanita, ya nggak boleh mengangkat suara lebih keras daripada suara suami. Kata Rasulullah SAW, siapa orang istri yang mengangkat suara lebih keras daripada suara suaminya, maka dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana nih? Mau jadi ikut atau enggak? Kita sih nggak mau maksa nih Ustadz nih. Kalau seandainya ibunya nggak mau ya udah. Enggak bang, saya nggak mau bang, kita mau tobat bang. Ya udah, nggak masalah. Udah Pak ya Ustadz, udah. kita mau Mumpung tobat. lagi ada Pak Ustadz yang bimbing kita. Ya udah kita mau tobat aja, kita udah nggak mau lagi Ya udah. begini lagi bang, kita mau Iya. tobat Abang maafin ada takut. ya. Ya udah, sekarang gini Ya. ya. Ibu, ini nanti ditemenin sama santriwati Ustadz. Ya, ada, Ustadz, ada. Ustadz, tolong Ustadz. Coba ditemenin. Aisyah sini masuk antar ibu ini. Nah, Aisyah. Di bawah. Ya nih, Aisyah tolong diantarin ibu nih ganti baju ya Ustadz ya. Ya, langsung ganti baju. Saya nitip Pak Ustadz, Ya. istri saya, sekalian saya, biar kami bisa berubah, dididik ke jalan yang baik. Amin, insya Allah mudah-mudahan kita bantu semaksimal mungkin ya. Abang jangan lupa doa juga ya, begitu ya. Ya Bang Fadli, Ya. saya tinggal dulu ya buat Ya, persiapan apa yang lain. nanti saya coba minta tim buat antarin pulang. Ya, ya. Fadli, makasih ya. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Salam. Aisyah, Bu Andinya tolong diajarin cara berwudu ya. Nanti saya tinggal.
Allahu Akbar. Apa-apaan nih? Astagfirullahaladzim. Itu Bang Fadli siapa yang masuk situ Bang Fadli? Ini Ibu Eva, Ustadz. Bu Eva ini adalah korban dari pencopetan yang dilakukan oleh orang-orang yang seperti Ibu Anita ini atau Ibu Ani ini. Ibu mikir gak? Waktu ibu ambil dompet saya, ibu mikir itu duit buat apa? Aku nggak kenal sama kamu. Iya kamu gak kenal, yang kamu pikir itu cuma uang. Sekarang kita masuk aja Pak Ustadz ya. Ya. Aku minta maaf, aku nggak tahu ya. Aku minta maaf. Astagfirullahaladzim, Gimana Ibu? Ibu Ani pernah nggak berpikir ya, Ya, uang yang Ibu Ani ambil itu ternyata sangat berarti sekali bagi orang yang kehilangan uangnya. aku nggak tahu, Pak. Bu Ani sadar nggak kalau selama ini yang Bu Ani kerjain ya, yang Bu Ani lakuin ini benar-benar sangat merugikan orang lain. Ya, aku sadar, Pak. Aku sadar sekali aku. Punya amal ibadah sebanyak apa Ibu? Sampai Ibu mau dan berani mengambil hak orang lain? Saya pengen jadi orang kaya, Pak Ustadz. Aku nggak punya amal. Ampun, Pak Ustadz. Ibu mau dibakar api neraka? Nggak mau, Pak Ustadz. Ampun, Pak Ustadz. Nggak mau. Astagfirullahaladzim. Ampun, Pak Ustadz. Masuk neraka. Sekarang Ibu boleh duduk di sini. Saya mau diapain, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, Pak Ustadz. Ampun, Pak Ustadz. Istighfar Bu, banyak istighfar Bu. Istighfar Bu. Ibu jangan keluar, bahaya. Minta ampunnya sama Allah Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Istighfar Bu. Bu, istighfar. Ini baru perumpamaan api dunia Bu. Gak ada apa-apanya dibanding api neraka. Bu, itu baru perumpamaan Bu, itu masih api dunia Bu, dan itu nggak seberapa Bu. Kalau nanti di nerakanya Allah, Bu, semua yang lantai yang Ibu injek Bu, semuanya dari api Bu, dan panasnya 4.000 kali lipat lebih Bu. Bu Ani, ingat Rasulullah bilang inna syiddatal har min fai jahannam. Sesungguhnya sesuatu yang teramat panas di dunia itu baru uapnya api neraka jahanam.
di bawah santri istirahat dulu ya. Depan dia. Jadi akarnya di bawah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ibu jangan dekat-dekat Bu, panas banget Bu, mundur dikit Bu sini. Iya Ustaz, alhamdulillah nih si Ibu udah sehat lagi nih ya. Udah nggak shock lagi, alhamdulillah. Nah sekarang udah siap lagi nih untuk mengikuti pelajaran yang berikutnya Ustaz. Ya, kebetulan emang saya udah siapin sama tim ya. Ini namanya proses shock terapi selanjutnya buat Bu Ani. Mau diapain lagi Pak Ustadz? Bu Ani, ini perumpamaan. Bagaimana nanti ibu kalau tidak bertobat dari perbuatan dosa yang ibu lakuin, ibu bakal ngerasain bagaimana baranya api neraka. Ibu, nih sebelum ditutup matanya, mungkin Ibu mau lihat contoh dulu, boleh? Ustaz, boleh contohnya bagaimana sebelumnya? Iya. Contohnya nggak? Ya, siap-siap. Sekarang lemparin situ. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ngebul begini. Ibu dengerin saya, ya. Ibu lagi belajar untuk menjadi orang yang baik. Ibu sini. Ibu dengerin saya sini. Ini biar dikipas-kipasin. Udah, Ibu dengerin saya sini. Kipasin lagi biar Ya. ada apinya, kipasin. Bu, Ibu lagi belajar, ya. Ibu lagi belajar barangnya, bagaimana caranya Ibu bisa menjadi orang baik, insya Allah, ya Bu ya. Kalau Ibu nggak pernah mengalami namanya yang pelatihan seperti ini, mungkin Ibu nggak akan pernah kapok. Astagfirullahaladzim, ya. Santriwati sini dianterin, ya. Ayo, dianterin. Ibu jalan, Bu. Ayo Ibu jalan, Bu. Ayo ibu jalan, Bu. Ayo Ibu jalan. Ya terus jalan, Bu. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz panas, Pak Ustadz! Pak Ustadz!